session on 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Bapak Komandan TNI Angkatan Laut yang memberikan waktu kepada kami mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sangat luar biasa ini. Saya Herlina Tasto selaku moderator pada siang hari ini. Saya dan rekan-rekan saya dari mahasiswa-mahasiswi PPKN Universitas Mawarna Samarinda Fakultas Keguruan, dan kami dari kelompok 2. Tujuan kami datang sini yaitu untuk mewawancarai 1 jam bersama Bapak Komandan TNI Angkatan Laut. Kami berharap Bapak bisa membantu untuk menjelaskan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kami ajukan. Baik Bapak, langsung saja kita mulai untuk pertanyaan yang pertama. Bagaimana peran penting TNI Angkatan Laut dalam pertahanan kedaulatan maritim Indonesia? Ya. Terima kasih adik-adik mahasiswa, mahasiswi. Sebelum saya masuk ke pertanyaan tersebut, saya perlu mensosialisasikan bahwa ada peran universal Angkatan Laut sedunia. Jadi Angkatan Laut di dunia hampir sama, mungkin beda-beda dikit ya. Yang pertama yaitu militer, peran militeri, yaitu sebagai komponen utama pertahanan negara. Yang kedua yaitu peran polisionil. Polisionil itu adalah ikut membantu menjaga keamanan laut. Yang ketiga yaitu diplomasi. Jadi diplomasi adalah bagaimana Angkatan Laut berperan untuk melaksanakan fungsi-fungsi diplomasi apabila ada situasi konflik antar negara sebelum the last resort. Last resort itu perang. Jadi setiap ada pertikaian itu ya diselesaikan dengan diplomasi itu. Kalau diplomasi berhasil, alhamdulillah nggak perlu perang. Makanya di zaman damai sekarang pun apabila kita berhubungan dengan negara lain harus kita berdiplomasi. Makanya kalau pejuang-pejuang diplomasi kita di luar negeri saat ini, atas pertahanan, duta besar, kementerian luar negeri, disebutnya apa? Diplomat, orang yang melaksanakan fungsi atau peran diplomasi disebut diplomat. Nah, Angkatan Laut, TNI Angkatan Laut adalah komponen utama pertahanan negara yang tugas pokoknya adalah mempertahankan kedaulatan kita, menjaga keamanan ini di laut. Komponen utama, karena ada 3 komponen pertahanan. Yang pertama adalah komponen utama, yang kedua adalah komponen cadangan, yang ketiga adalah komponen pendukung. Jadi kalau sudah perang, nggak hanya TNI Angkatan Laut, komponen cadangan misalnya nelayan yang sudah kita latih membantu mata-mata di laut dan sebagainya. Mungkin komponen pendukung ada Pertamina yang membantu kapal-kapal yang mendukung bahan bakar dan sebagainya. Jadi semua kalau sudah perang, rakyat pun ikut berperang. Pernah nonton film perang kan? TNI Angkatan Laut sebagai komponen utamanya, leading sektornya, leadernya dalam mempertahankan kedaulatan di laut. Nah, jadi keberadaan Angkatan Laut dalam pertahanan negara tentunya hampir sama dengan Angkatan Darat di darat, Angkatan Udara di udara. Yang menjadi fokus, yang menjadi atensi kita adalah sebelum musuh masuk, kita kan negara kepulauan. Kira-kira pertama kali menghadapi itu angkatan mana? Darat, laut, udara? Yang pertama kali menghadapi musuh? Darat. Karena kan dari yang pertama adalah laut dan udara. Darat sudah terakhir. Musuh berarti kalau sudah di darat musuh sudah. Kalau sudah di darat perangnya berarti musuh sudah masuk ke wilayah kita.
Jadi bagaimana angkatan laut dan udara mencegah musuh supaya tidak masuk. Makanya angkatan laut udara harus canggih, gitu. Harus punya alutsista. Alutsista itu singkatan alat utama sistem senjata yang mampu mempertahankan kedaulatan negara di laut sebelum mereka musuh masuk ke darat. Kalau sudah di darat, wah sudah perang semesta nanti. Semua itu berperang. Makanya sebuah negara maritim seperti Indonesia luas ini harus mempunyai angkatan laut yang kuat. Ya. Nah, salah satunya fungsi pangkalan di sini, saya berdinas di Lanal, pangkalan di sini adalah mendukung kapal-kapal perang kita sebelum operasi, isi bahan bakarnya, kasih belanja buat masak di sana, ya kan? Kalau ada kerusakan diperbaiki sebelum mereka berperang. Makanya Lanal Balikpapan ini salah satu pangkalan aju sebelum berperang melawan musuh. Jadi perang angkatan laut saya kira sama dengan perang dari angkatan lainnya, yaitu dalam tadi pertanyaan terkait pertahanan negara. Berarti apa? Perannya adalah mempertahankan kedaulatan negara di laut. Jangan sampai masuk ke darat. Maka harus didukung oleh semua rakyat, pemerintah, DPR supaya angkatan laut mempunyai alutsista yang kuat, yang hebat, sehingga menjaga mbak-mbak juga. Laut aja dijaga, apalagi mas-mas sama mbak-mbak, ya kan? Karena kalau sudah masuk, itu perang nih, minimal dapur lapangan, minimal masak nasi goreng buat pasukan. Itu, Mbak. Ya. Sudah cukup menjawabnya atau masih kurang? Sudah cukup, Komandan. Sudah cukup. Oke, pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya, Komandan. Sambil diminum ya? Ya, pertanyaan kedua, bagaimana cara memaksimalkan potensi maritim di Indonesia yang begitu luas? Lalu, bagaimana bentuk pertahanan maritim yang kuat? Ya, jadi salah satu tugas pangkalan TNI AL di Balikpapan, ada kita punya tiga tugas pokok. Yang pertama yaitu mendukung administrasi dan logistik kapal-kapal perang, pesawat, personil yang ada di wilayah kerja sini. Yang kedua adalah menjaga keamanan laut itu sendiri. Yang ketiga melaksanakan pembinaan potensi maritim. Apa saja potensi maritim yang bisa dibina? Saya ambil contoh tadi, saya sudah sebut adanya komponen cadangan. Apa tadi komponen cadangan? Siapa? Cadangan? Nelayan. Kalau komponen pendukung? Pertamina. Nah, jadi komponen cadangan pendukung itu disiapkan. Potensi maritim, punya apa saja potensinya nih? Balikpapan punya potensi apa? Minyaknya banyak, ya kan? Pertahanan pantai punya nelayan banyak, berarti ada potensi minyak bahan bakar, ada potensi apa lagi? Nelayan, ya kan? Yang menjaga pantai, sehingga kalau musuh mendarat tidak hanya dijaga oleh tentara, nelayan pun, rakyat pun ikut menjaga. Gitu. Terus apa tadi yang kedua? Lalu bagaimana bentuk pertahanan maritim yang kuat? Oh ya, pertahanan maritim yang kuat adalah di mana kita mampu mempertahankan kedaulatan di laut dan menghancurkan musuh di laut. Kalau ibu perang ada namanya preemptive strike. Preemptive strike itu adalah serangan untuk menghancurkan musuh di wilayahnya. Jadi begitu musuh mau nyerang, dia mau berangkat nih, siap-siap sudah kita tembakin pakai rudal. Jadi mereka sudah hancur di wilayahnya. Kalau ternyata itu tidak berhasil, dia keluar musuhnya, kita hancurkan di tengah laut. Begitu di tengah laut tidak berhasil, kita hancurkan lagi di pantai. Makanya dengan bantuan nelayan, ibaratnya begitu musuh masuk, nelayan dijejer banyak semua, bawa senjata masing-masing, kan ibaratnya secara analoginya demikian contohnya. Jadi bentuk pertahanan maritim yang kuat adalah pertahanan kita nyebutnya defense in depth. Defense in depth itu apa ya? Ya pertahanan berlatih, pertahanan mendalam. Jadi hancurkan dulu musuhnya di
di wilayahnya. Ya dia mau perang, dia mau apa, mau nyerang, hancurkan dulu. Itu nggak bisa kita hancurkan di tengah-tengah di lautnya. Terakhir di pantai itu gagal semua. Angkatan darat yang maju, begitu. Angkatan darat maju, sampean-sampean, mbak-mbak, mas-mas maju juga. Itu lah. Baik teman, mungkin ini tambahan pertanyaan mewakili teman-teman sendiri. Kami ingin tahu luas dan kedalaman laut yang ada di Balikpapan ini sendiri. Waduh, kalau luasnya jadi begini, pengertian luas dan laut teritorial nanti Mbak bisa baca ya. Jadi lihat pantainya, sepanjang pantai Mbak ukur dulu sepanjang pantainya Kalimantan Timur, Balikpapan. Kalau wilayah kerja saya itu dari Muara Badak, Marangkayu itu, terus turun ke Samarinda, turun ke Balikpapan, Kamboja dulu, Balikpapan, Pasir, Grogol, ya. Terus kewenangannya kita sampai 12 mil ke depan. Kalau mau saya cari gampangnya, Mbak ngitungnya saya tunjukin langsung nih cara ngitungnya nih. Ada di, kalau di internet ada di ya, coba kita hitung sama-sama, ambil kalkulator handphone ya. Jadi nih, ini aja sudah 22 mil, 50 mil, ya 117 tambah 50 mil berapa? 167 mil ya, kali 12 berapa? 12 2000, tapi 2000 ya, dari apa ya? Pas 2000 mil. 2000 mil itu kali, bahkan nggak biasa mil ya, biasa kilometer ya. 2000 mil, 2000 kali 1,7 aja lah, kayak gampang lah. Berarti 3.400 kilometer persegi. Kalau dihektarkan berapa itu? 3.400 kilometer berarti 3.400 berarti 10.340 hektar, 3.400 hektar ya. Gitu Mbak, jadi cukup luas. Terus pertanyaan berikutnya? Pastinya kan di perbatasan laut tuh ada hambatan-hambatan yang dihadapi oleh TNI Laut sendiri. Ya. Nah, hambatan apa saja yang terjadi di sana? Jadi kita membiasakan diri semua tantangan kita jadikan peluang. Hambatan kita jadikan peluang. Jadi kita harus pintar-pintar, makanya harus cerdas, smart. Contoh, kebetulan Balikpapan tidak berbatasan dengan Garasi. Kita ambil di utara, Tarakan, Nunukan itu berbatasan dengan Malaysia. Perairan barat kan, dan sebagainya. Contohnya begini, kita ada musuh nih, wilayah Malaysia masuk ke kita, kan kita luas. Terus bagaimana kita caranya supaya mengusir si Malaysia ini nggak masuk, tapi dengan penggunaan bahan bakar yang lebih hemat. Jadi misalnya Malaysia masuk, terus nggak perlu kita kejar, kita suruh keluar gitu kan, dibatasi. Tahu Ustaz, caranya bagaimana? Kita harus berpikir lebih cerdas. Dia masuk, kita balas aja, kita masuk juga. Nah, otomatis dia pasti balik. Saya pernah dulu jadi komandan kapal,
ada kapal Malaysia masuk ke Indonesia, jauh sana, tak teropong di radar masuk, terus kadep pop saya, staff pop saya nanya, uji komandan, itu ada kapal Malaysia masuk, mana? Saya kayak, oh yaudah, yes, kita kejar mana? Nggak usah dikejar, gantian kita masuk ke wilayah sini. Otomatis dia balik. Cerdas ya? Perbatasan saya kalau ngejar ke dia 12 mil, ya, tapi dengan perbatasan Malaysia kita cuma 1 mil. Otomatis bahan bakar kita digunakan lebih sedikit kan? Lebih hemat kan? Ya kan? Dia langsung nanya nih kapal Malaysia, Paci kan, manggilnya Paci mau kemana itu? Loh, saya mau ke sini. Loh, itu wilayah kami. Loh, itu juga wilayah saya. Akhirnya dia balik. Kan itu apa? Suatu tindakan yang cerdas, ya kan? Nah, karena Balikpapan ini tidak berbatasan dengan negara, ya kita hampir tidak ada di situ, ya. Tapi kalau keseluruhan Indonesia di Kalimantan Utara tersebut, ya ancaman-ancaman pelanggaran perbatasan ya datang dari Malaysia. Makanya di sana kapal-kapal kita beroperasi tuh 24/7, 24 jam dalam seminggu, tiap hari operasi di sana. Nah, Balikpapan kapal-kapal itu isi bahan bakarnya di sini. Gimana? Cukup jelas. Ya. Menjadi komandan, apakah kami bisa diperbolehkan berkunjung ke kapal perang di tempat ini? Boleh, cuma belum masuk ya. Jam berapa masuk? Jadi nanti jam, saya belum tahu. Mbak sampai kapan di sini? Sampai sore bisa. Sampai sore. Iya. Saya nggak tahu masuknya jam berapa. Nanti coba saya tanya. Memang ada yang mau masuk satu isi bahan bakar KRI sekolah kemarin yang dipakai presiden untuk ke IKN ya. Ya. Nanti kalau memang ada, silakan aja ke sana ya. Nanti biar saya atur. Apa lagi? Cukup. Masa cukup? Belum sejam nih. 15 menit lagi lah ya. Ya. Mungkin berkaitan juga dengan kapal tadi. Mungkin apa saja sih kapal yang dimiliki Indonesia yang saat ini sering beroperasi di sekitar Balikpapan? Ya. Yang pertama adalah kapal-kapal yang melaksanakan operasi menjaga perbatasan laut di perbatasan Indonesia dan Malaysia. Ya, di sini nggak ada petanya sih. Kita nanti saya tunjukkan sebentar ke ruangan saya sebentar. Ya, jadi kapal yang operasi di perbatasan itu sekitar 5-6 kapal per bulan. Nah, pasti mereka gantian. Jaga tiga masuk isi bahan bakar, gantian lagi jaga gitu ya. Jadi yang saya sampaikan bahwa Balikpapan menjadi pangkalan aju. Jadi kalau dalam operasi militer ada namanya pangkalan awal. Pangkalan awal itu berarti di home base-nya. Kalau nggak di Jakarta, Armada 2 atau di Armada 1 atau di Surabaya, Armada 2. Sebelum ke daerah operasi di utara, di Kalimantan Utara, lewat dulu ke pangkalan aju bahan untuk isi bahan bakar. Habis nih dari Surabaya kan, isi lagi, isi bensin dulu lah, isi solar, baru berangkat lagi gitu. Jadi Balikpapan ini kan di tengah dia, kalau Kalimantan ya di tengah kan. Nah, sebelum operasi di utara, isi bahan bakar dulu di sini seperti itu. Jumlahnya tiap bulan di sini hampir 5-10 kapal yang masuk. Kan tidak hanya operasi amalan saja, ada yang operasi dari Papua, ada yang operasi dari Makassar, dan semuanya. Kadang sebelum balik ke Surabaya atau ke Jakarta mampir Balikpapan, karena Balikpapan ini strategis. Biasanya kalau ke Balikpapan Makassar untuk isi perbekalan, bahan bakar, belanja, ya, seperti itu. Apalagi? Mungkin itu saja sih Itu saja. dari pertanyaannya dari Ya. Ya. Oke, ini nih buat Bapak nih, ya kan? Ya.
Selamat datang di KRI Pulau Raas 72 ya. Kapal kita di sini sedang melaksanakan operasi. Jadi mungkin adik-adik di sini nggak selalu setiap hari melihat kapal ini sandar di sini. Jadi kapal ini posisi pangkalan kita ada di Surabaya, Armada 2. Kita di sini melaksanakan operasi, operasinya Ambalat. Tapi kita di sini melaksanakan bekul ulang. Jadi sebelum kita ke Ambalat ke atas, kita bekul ulang di sini dulu. Nah, saya kasih tahu dulu sejarah kapal ini. Kapal ini dibuat tahun 72, ya. Kapal ini sudah tua, namun masuk ke jajaran Angkatan Laut Indonesia tahun 93. Oke. Kapal ini kita beli dari Jerman Timur, ex Jerman Timur yang sekarang sudah menjadi satu jadi negara Jerman, sudah tidak ada Jerman Barat maupun Timur. Kapal ini kita beli memang second, bukan baru. Jadi kita pengawal memang barang sudah second, namun diperbagi ulang, di repowering semua sehingga kapal ini seperti baru. Jadi kayak seperti adik-adik beli motor lama tapi habis itu sama adik di servis total semuanya ganti part baru. Samalah kapal ini hingga sekarang digunakan. Kita masuk di jajaran Satuan Kapal Ranjau. Jadi bisa dilihat adik-adik di sini yang kuning-kuning ini, yang dicat kuning, putih, ini adalah alat penyapu ranjau, alat bantu penyapu ranjau. Ini rangkaian-rangkaiannya. Kalau dirangkai jadi satu, dia untuk penyapuan ranjau. Di mana negara kita pada Perang Dunia Kedua itu negara kita termasuk negara yang diranjau oleh banyak negara, khususnya negara Jepang. Itu banyak meranjau kita, sehingga wilayah NKRI sendiri banyak area-area medan ranjau yang perlu kita bersihkan. Selain itu, pada saat operasi militer selain perang, kapal ini digunakan untuk survei alur, survei apabila ada instansi pemerintah maupun sipil yang akan melaksanakan pembangunan dermaga, kitalah yang laksanakan survei tersebut dan pembersihan ranjau yang ada. Oke?